Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari Mekatronika B Pagi, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas desain sistem mekatronika yang ketiga, yang bersoalan yaitu membuat pick and place menggunakan 3 conveyor. Yang pertama saya akan memperlihatkan desain di faktor I/O-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 conveyor yang dikontrol melalui program dan 1 panel control, panel box, dan 1 pick and place dan 2 emitter. Di sini emitternya tidak terhubung dengan program, jadi dia bekerja secara otomatis, tidak terhubung dengan program. Logika kerjanya itu emitter akan menurunkan 2 objek. Satu yang ada pada conveyor 1 itu blue product lead yang ini. Lalu yang ada pada di conveyor 2 yaitu blue product base. Jadi si pick and place ini akan mengassembly si objek tersebut lalu dikirimkan ke yang namanya remover. Nah, ketika barang muncul pada emitter, conveyor akan menyala, conveyor 1 dan 2 akan menyala sampai dia di titik di mana sensor device mendeteksi. Ketika conveyor 1 2 menyala, roller otomatis akan bekerja, roller stop. Fungsi roller stop di sini saya gunakan untuk menahan si benda tersebut agar tidak terlalu melewati si conveyor, karena mungkin ada hentakan dari stop conveyor ini yang membuat benda tersebut tidak presisi, mungkin bisa mengganggu kinerja dari si pick and place-nya tersebut. Fungsi dari sensor device di sini itu untuk mematikan si conveyor lalu menjalankan atau men-trigger jalannya program pada pick and place. Ketika semuanya program pada pick and place sudah selesai, maka si roller akan mati atau turun, lalu si conveyor akan hidup kembali. Kita bisa lihat pada programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan programnya yang diawali dari kita stop simulasi terlebih dahulu. Oke, diawali dari start, stop, dan ada tombol prioritas atau emergency. Start stop menggunakan fungsi memori M0. Di sini sebagai scaffolding M0 di bawahnya. Lalu ketika tombol start ditekan, M0 akan menyalakan conveyor 1 dan conveyor 2. Di sini ada M1 sebagai pemutus dan M9 sebagai pemutus si roller, karena ketika si barang ingin jalan, maka roller harus mati agar tidak menghalangi pergerakan jalan ketika conveyor menyala. Nah, di sini M0 berfungsi untuk menyalakan conveyor 1 dan 2 dan juga menghidupkan si roller 1 dan 2. Lalu di sini ada sensor 1 2 yang tadi device sensor untuk menjalankan reset pada M8 dan menghidupkan fungsi timer T0 selama 2 detik. Sini menggunakan memori lagi untuk menghidupkan axis Z pada pick and place ketika conveyor dan si rollernya ini conveyor berhenti dan roller menyala, barulah si pick and place ini berjalan programnya dengan diawali axis Z hidup selama 2 detik. Sini ada pemutusnya M4 dan M8. Lalu di axis Z dipasang fungsi timer lagi T1 selama 2 detik yang berfungsi untuk menghidupkan fungsi grab pada pick and place. Fungsi axis X-nya saya letakkan di sini.
axis X menggunakan fungsi timer juga selama 2 detik pada fungsi memori 4 di sini. Jadi sistem pada PKNPress ini semuanya bekerja selama 2 detik agar menghindari yang namanya tabrakan saat bekerja, makanya dibutuhkan delay di sana dan reset. Nah, sini fungsi X bekerja, lalu sini T4 menghidupkan pakai fungsi memori M6 untuk menghidupkan T5 selama 2 detik, lalu sampai di T7 menggunakan T8 sebagai pemutus, lalu M11 sebagai triggernya untuk menghidupkan konveyor 3. Konveyor 3 itu konveyor yang paling akhir yang menjatuhkan barang ke bawah. Konveyor 3 juga menggunakan timer selama 22 detik. Lalu di paling bawah di sini ada fungsi reset pada setiap timer yang digunakan dan juga fungsi reset pada memori yang digunakan. Ada M4, M6, dan M7. Yang menghidupkannya itu adalah M10 untuk menjalankan fungsi reset agar si program ini terus mengulang atau mereset, karena kalau tidak di reset ya detiknya tidak akan tambah dan tidak akan bekerja. Lanjut, ketika program sudah selesai dibuat, mungkin kita bisa reboot si programnya dengan ketik rebuild all. Oke. Sudah di reboot, lalu bisa kita running programnya. Tidak ada error. Setelah kita running, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu adalah melakukan konfigurasi dari GXWorks ke MXOPC itu sendiri. Sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi dan menambahkan data tag di dalam MXOPC-nya. Jika belum, bisa add pada address space, lalu new MX device, pilih dev01, dikonfigurasi menggunakan software apa. Saya di sini menggunakan GX Simulator 3. Lalu masuk dalam device-nya, klik new data tag dan disesuaikan saja input outputnya sesuai dengan program. Setelah semuanya dibuat, bisa menghidupkan fungsi monitor view untuk melihat apakah kualitinya good atau bad. Kalau bad berarti dia tidak terkoneksi, kalau good berarti dia sudah terkoneksi. Selanjutnya, kalau MXOPC sudah terkonfigurasi, kita bisa langsung membuka Factor.io. Kita susun bagaimana simulasinya bekerja sesuai logika programnya. Lalu ketika langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi dari MXOPC ke Factor.io. Bisa klik File, Drivers. Nah, jika belum dikonfigurasi maka tampilan ini tidak ada. Bisa dipilih di bagian driver, pilih menggunakan driver apa. Di sini saya menggunakan OPC Client DA. Lalu klik Configuration. Nah, di OPC server kalian pilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan software yang kalian gunakan. Karena saya menggunakan MXOPC, saya memilih MXOPC, lalu klik Browse pada Items Node. Ketika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Input dan outputnya tinggal disesuaikan saja, emergency di mana, sensor di mana, start stop, dan outputnya. Ketika sudah semua, tanda checklist pada samping driver ini menandakan kalau tidak ada error pada input dan outputnya. Ketika sudah semua, kita bisa langsung play simulasinya. Klik play, lalu klik start. Bisa kita lihat emitter mengeluarkan objek, roller berfungsi, conveyor mati karena sensor device mendeteksi, lalu pick and place bekerja, mengambil lalu mengassembly ke objek yang ada di conveyor 2. Nah, setelah si pick and place kembali ke posisi awal, barulah
Oke, baiklah. Berikut adalah simulasi dari program yang sudah dijelaskan sebelumnya dan logika yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa kita langsung klik play, emitter keluar, lalu kita klik start untuk menyalakan sistem tersebut. Conveyor menyala, roller menyala, sensor mendeteksi, conveyor mati, lalu barulah jalan si sistem kerja pada pick and place tersebut, mengassembly objek dari conveyor 1 ke objek yang ada di conveyor 2. Roller mati, conveyor menyala, sensor diffuse mendeteksi, conveyor mati, sistem pick and place bekerja. Nah, di sini conveyor 3-nya hidup ketika pick and place sudah selesai bekerja. Barulah si barang assembly tersebut diarahkan ke remover yang ada di sana. Pick and place ini cukup sederhana saya buat. Saya hanya menggerakkan axis X dan Z. Saya tidak menggunakan rotate CW atau CCW. Oke, baiklah. Saya akan mencoba emergency stop, apakah berfungsi. Oke, emergency stop berfungsi. Kita rilis, lalu kita start lagi. Apakah stop berfungsi? Oke, stop button juga berfungsi. Jadi tidak ada masalah pada panel boxnya. Baiklah, sekian dari saya penjelasan dan simulasi faktor I/O pada tugas desain sistem elektronika. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.